Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Saya baru saja nonton di channel Kanal Anak Bangsa, di mana hostnya Rudy Kamri itu mewawancarai mantan napi teroris Umar Patek. Siapa yang tidak kenal dia? Saya nonton dari awal sampai full. Merinding saya mendengarnya. Informasi valid, faktual, yang tidak bisa dibantah kayak gini tuh penting untuk kita jadikan argumentasi, untuk melawan, untuk menampar orang-orang yang sampai detik ini masih menarasikan ke publik bahwa teroris itu seperti tidak ada. Bahwa orang ketika berbicara teroris hanya menyudutkan umat Islam. Salah satunya Khozinuddin. Karena selama ini seluruh informasi yang berkaitan dengan terorisme itu hanya sepihak dari pihak kepolisian, apalagi kalau itu ditangani oleh Densus 88. Semua informasi yang dari institusi kepolisian patut kita ragukan. Masih baru kemarin kejadian di Bandung, 2 bulan ke belakang ya. Kayak sebelum saya jauh, dan saya akan sodorkan buktinya bahwa mereka ketika ada kejadian terorisme kemudian menarasikan seperti apa ke publik, benar-benar menyesatkan. Yang disalahkan malah Densus, yang disalahkan malah polisi. Termasuk si Ahmad Khozinuddin, dia mengklaim ya, semua kejadian terorisme itu hanya dikonfirmasi oleh sepihak, apalagi keluar di Densus katanya. Ini orangnya. Ini orangnya yang menjadi pelakunya yang ngomong. Ini bukan dari polisi, bukan dari Densus 88. Kita cek dulu sebelum saya naik emosi terlalu tinggi ya. Untuk menyadarkan kepada masyarakat, ini wajib untuk kita sebarkan sama-sama. Kita cek dulu video dari Umar Patek, kilas saja ya, supaya paham. Ya, teroris kan makan nasi juga, bukan makan besi, bukan makan paku. Bukan makan peluru. Bukan makan peluru. Mereka punya hati, mereka bisa menangis, mereka bisa menyesal. Sebesar apapun kesalahan antum kepada negara, antum adalah putra bangsa, antum adalah anak bangsa yang wajib kami selamatkan. Dan belum ada sejarahnya napi teroris ikut upacara pengibaran bendera. Itu baru pertama kali. Saya ikut menjadi peserta. Dengan kesadaran sendiri? Kesadaran sendiri, nggak ada disuruh. Napi teroris yang lain nggak ada yang mau ikut. Begitu ketika pengibaran bendera merah putih, kumandang lagu Indonesia Raya, merinding saya. Kadang saya nitkan air mata ketika itu. Makanya saya bismillah, saya yang akan mengibarkan. Anda mencintai Indonesia sekali ya? Demi Allah, ini tumpah darah saya. Saya siap membela tanah air Indonesia dengan nyawa dan darah saya. Saya Hisham, atau yang biasa disebut dengan nama Umar Patek. Saya ingin dalam kesempatan ini untuk yang kesekian kalinya, berkali-kali dalam satu kesempatan saya memohon maaf kepada korban, kemudian kepada keluarga korban, dan kepada siapa saja yang terdampak oleh pemboman yang ada di Bali ataupun pemboman yang ada di malam Natal di gereja di Jakarta khususnya. Saya memohon maaf dari hati saya yang paling dalam. Apapun suku agama mereka, apapun agama mereka, apapun warga negara mereka, saya memohon maaf dari hati saya yang paling tulus. Ini menjadi suatu kewajiban buat saya untuk memohon maaf. Semoga bisa menjadi ringan di yaumul hisab nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur satu kali lagi kepada Allah. Umar Patek diberikan hidayah oleh Allah untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali mencintai NKRI. Bahkan dia menyesalnya seperti itu, telah membunuh banyak orang. Nangis dia ngomong itu. Penyesalan yang begitu amat kita rasakan. Saya merasakan itu ketika dia ngomong penyesalannya. Apalagi yang membuat saya sampai bergetar ketika dia ngomong ya, ketika Umar Patek ngomong,
menjadi bagian daripada yang mengibarkan bendera ketika orang-orang menyanyikan lagu Indonesia Raya, bergetar. Dan saya siap mati bela negara, kata dia. Luar biasa. Lalu kita lihat apa ucapan Khosirudin tentang aktivitas-aktivitas terorisme. Dia menanggapi kasus yang baru, Astana Anyar, tetapi kemudian dia menyeret semua kejadian-kejadian terorisme. Kita lihat dulu. Jadi saya sebenarnya awalnya tidak mau mengait-ngaitkan ya antara bom teror yang ada di Astana Anyar, di Polsek Astana Anyar dengan banyaknya aspirasi masyarakat yang menolak RKUHP yang baru saja disahkan. Karena kalau sudah disahkan kan sebenarnya penolakan masyarakat tidak bernilai, tinggal mengikuti proses prosedur mekanismenya ya. Kalau tidak setuju silakan uji ke Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi kita tidak bisa melihat demikian karena dari KSP sendiri mereka mencoba mengaitkan RKUHP ini di mana yang baru saja disahkan dengan kasus yang ada di Astana Anyar. Jadi seolah-olah ya, apa yang terjadi di Astana Anyar, bom bunuh diri, ya kita juga belum verified ya masalah bunuh diri atau tidak. Karena selama ini seluruh informasi yang berkaitan dengan terorisme itu hanya sepihak dari pihak kepolisian, apalagi kalau itu ditangani oleh Densus 88. Semua sumber informasi, persepsi, tafsiran terhadap peristiwa itu hanya dari Densus 88. Dan dalam kasus Astana Anyar ini juga kita lihat ya semua informasinya dari pihak kepolisian. TKP disterilisasi 300 meteran dari TKP, dan tentu saja tidak ada saksi pembanding yang bisa mengkonfirmasi peristiwa itu secara independen, secara netral. Kenapa demikian? Tentu karena semua informasi yang dari institusi kepolisian patut kita ragukan. Kurang ajar nggak sih Khosirudin? Coba bayangkan ngomongnya seperti itu gitu loh. Masa ia pengalihkan isu dialihkan oleh nyawa seseorang? Nyawa loh, itu bukan luka, nyawa bos. Judulnya itu jelas pengalihan isu. Lalu dia ngomong yang lebih parahnya, semua informasi tentang kejadian terorisme selalu yang ngomong itu dari sepihak. Ya apalagi dari Densus 88, dari polisi. Itu nggak bisa kita percaya katanya. Coba, ini kan yang lebih parah. Ini yang lebih parah. Ini yang lebih parah. Ini yang akan lebih merusak pola pikir anak bangsa tuh. Ini faktanya ada. Tapi mereka tidak akan mau ya menerima fakta-fakta orang yang kembali kepada jalan yang benar kemudian ngomong mengkonfirmasi kejadian-kejadian. Kalau Anda lihat podcastnya itu Kanal Anak Bangsa, bagaimana proses Umar Patek berdebat dengan Imam Samudra karena tidak mau melaksanakan praktek bom di Bali itu yang menewaskan ratusan orang. Bagaimana kemudian dia berdebat serius soal itu. Dan Imam Samudra dan kawan-kawannya, pengakuan Umar Patek menggunakan argumentasi dalil mengutip cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah jelas diselewengkan. Artinya apa? Kita harus sepakat sama-sama bahwa memang ada sekelompok orang yang menyelewengkan ajaran agama untuk kepentingan syahwat birahi nafsu. Nah, itu yang paling penting. Ya, kita harus sadari fakta ini. Agar ketika kita menyadari, lalu kita tahu cara membenarkannya. Jangan lantas hanya karena kita ingin ya nama baik Islam bersih, kemudian faktanya ada yang menyelewengkan ajaran agama, kemudian kita tidak menerima fakta ini. Kita harus terima fakta ini, lalu kita selesaikan, lalu kita bereskan, lalu kita luruskan, lalu kita omongkan bahwa ini adalah penyelewengan ajaran agama. Tapi satu kali lagi, Khosirudin the Gang itu nggak bakalan mampu. Makanya ini yang akan lebih merusak kepada pola pikir anak bangsa. Makanya ini yang saya kira orang-orang seperti Khosirudin itu harus diwaspadai. Jangan-jangan, boleh jadi dia itu bagian daripada kawan-kawan teroris.
Bahkan mereka itu nggak percaya JAD. Oh, anggotanya jelas ada, Umar Patek yang ngomong seperti itu. Itulah. Ini mari kita buka mata kita. Siapa yang sebetulnya di sini yang jahat dan biadab? Siapa yang sebetulnya di sini sedang menyesatkan kepada umat? Khozinuddin kah? Atau siapa? Saya lebih sepakat Khozinuddin kalau saya pribadi. Jelas dari pihak Umar Patek yang ngomong, bukan dari pihak Densus, bukan dari pihak kepolisian. Itu Umar Patek yang ngomong, Khozinuddin. Ya. Ini sekali lagi supaya ditonton oleh masyarakat agar tahu fakta kebenarannya. Siapa Khozinuddin the Gang itu. Ya. Sekali lagi syukur alhamdulillah Umar Patek dan kawan-kawan, kemudian Ali Imron sudah kembali kepada jalan yang benar, mendapatkan hidayah dari Allah. Tetapi orang-orang yang masih punya pikiran itu, saya yakin masih banyak di Republik ini yang masih belum kembali ke NKRI. Dan itu tanggung jawab kita untuk membereskan mereka semua. Kalau nggak bisa diselesaikan, dibereskan pikirannya, maka orangnya mesti dibereskan. Seger ya bantahannya, dia ngomong apa dibantah langsung oleh fakta. Diargumentasi sekeren apapun Khozinuddin itu akan remuk oleh fakta Umar Patek berbicara, remuk oleh fakta Ali Imron berbicara. Karena pelakunya langsung yang ngomong. Bukan seperti Khozinuddin yang hanya di teori aja untuk mengelabui masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.